Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan
Alhamdulillahilladzi ja'alal islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata man huwa khairu maqaban wa ahsanu nadiyya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an farija. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita terus menerus memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat yang tak terhingga. Sholawat serta salam mari kita sampaikan sama-sama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, insyaallah kita semua sampai akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, salah satu kewajiban khatib dalam setiap khutbahnya adalah menyampaikan wasiat takwa khusus untuk khatib dan untuk kita semua. Isi wasiatnya adalah ayat Al-Quran yang dibacakan tadi, ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal tidak membawa iman dan Islam. Sebab kunci untuk masuk surga Allah itu adalah iman dan Islam. Hari ini kita masih dalam suasana Idul Adha yang disebut hari tasyrik. Tasyrik itu artinya bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumal fitri wa yauman nahr. Allah mengharamkan puasa kepada kita yang iman di bulan atau di hari fitri, dua hari fitri, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk hari tasyrik. Hari ini tanggal 11, 12 dan tanggal 13. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kaum muslimin dimanapun untuk berbahagia. Oleh karenanya kalau udhiyah, kalau kurban, bukan hanya hari tanggal 10 saja, 11, 12 dan 13 pun dibolehkan untuk melaksanakan udhiyah atau istilah lain kurban. Kita tahu kurban ini satu ajaran, satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ada 3 mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail yang patut kita teladani dan ambil nanti intinya, hikmahnya apa di balik mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ismail. Kita tahu semua bahwa Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim ini oleh Allah diberikan titel Khalilullah, kekasih Allah. Artinya adalah Nabi Ibrahim selalu kalau mau makan mencari teman untuk makan.
Satu waktu beliau mau makan, mencari teman untuk makan. Beliau keluar, siapa yang belum makan, baru dia mau makan. Berbagi Nabi Ibrahim itu. Makanya oleh Allah diberi gelar dengan Khalilullah, kasih Allah. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim keturunannya adalah para nabi. Nabi Ibrahim sekali lagi nabi yang ulul azmi, dipilih oleh Allah, salah satu nabi yang terpilih di samping Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang luar biasa imannya. Pada satu waktu Nabi Ibrahim ini berjalan melewati kaum Padan. Di situ kaum Padan itu beribadahnya adalah membunuh manusia. Anak-anak itu dikubur hidup-hidup. Nabi Ibrahim melihat, Nabi Ibrahim protes, mengapa ibadahnya seperti itu, dan marah sekali Nabi Ibrahim. Bukan saja mereka kepada berhala, tetapi cara ibadah kaum Padan itu membunuh orang. Nabi Ibrahim marah sekali lagi. Sekali waktu Nabi Ibrahim itu di usia 86 baru melahirkan anaknya yang namanya Ismail. Nabi Ibrahim usianya 175. Pada saat usia 86 itu Nabi Ibrahim itu mengeluh, berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta keturunan untuk melanjutkan dakwah bagi kaum-kaum pada saat itu. Allah mengizinkan, Allah mengabulkan doanya. Ada dalam surat As-Saff ayat 100, Rabbi habli minas solihin, ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Maka Allah mengabulkan doanya, lahirlah Ismail alaihissalam. Setelah lahir Nabi Ismail, dalam Al-Quran surat As-Saff, falamma balago sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka pantur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah dakwah tadi melewati kaum Padan, tiba-tiba Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk memotong anak. Di satu sisi menolak kaum Padan untuk cara beribadah, memotong manusia. Di sisi lain Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk memotong anaknya sendiri. Tidak masuk akal sama sekali. Oleh karenanya itu ajaran Islam itu tidak hanya hal-hal yang masuk akal, tapi ada hal-hal yang sama sekali tidak masuk akal. Bisa dibayangkan dilemanya Nabi Ibrahim. Satu sisi menolak, di sisi lain ini ada perintah dari Allah untuk memotong anak. Bisa dibayangkan betapa dilemanya Nabi Ibrahim. Nah, kemudian di situ Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya dengan ayat Al-Quran tadi, ini arafil manami, aku diperintah oleh Allah pada malam, adbahuka tangdur madza taro, bagaimana pendapat Anda? Menyampaikannya saja boleh jadi gelisah, menyampaikan berita dari Allah ini boleh saja penuh dengan keraguan, tetapi atas ajaran Siti Hajar dan ajaran keimanan yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya, bukan tidak melalui ajaran yang panjang. Ajaran apa? Ajaran tentang keimanan. Ajaran tentang bahwa bagaimana hidup ini, dari mana, di mana, dan akan kemana. Di mana saja Allah itu selalu ada, di mana saja Allah itu selalu melihat. Bahwa hidup ini akan kembali kepada Allah yang maha segala-galanya. Itu ditanamkan oleh Nabi Ibrahim. Sebab tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab mendidik, tanggung jawab mengarahkan, membina adalah menurut Al-Quran, yaitu orang tua.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang-orang yang beriman termasuk kita, qu anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, dan keluarga, naro, yang menyebabkan masuk api neraka. Banyak yang menyebabkan masuk api neraka. Dalam tafsir diantaranya adalah lemah iman. Oleh karena itu keimanan sebagai tanggung jawab Bapak Nabi Ibrahim dan Siti Hajar selalu ditanamkan pada Ismail alaihissalam. Kalau kita ambil hikmahnya hari ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa dahsyatnya pengaruh luar rumah, betapa dahsyatnya perkembangan teknologi. Semua orang, anak kecil sampai nenek-nenek sekarang pegang HP. Di situ bisa membuka apa saja. Bukankah itu sesuatu yang bisa mengganggu pada yang megang HP itu, terutama pada anak-anak? Banyak berita-berita anak kecil, anak yang belum usia sudah tahu hal-hal yang privat, hal-hal yang semestinya tidak diketahui. Itu adalah sesuatu yang bisa memengaruhi perilaku. Kalau tidak iman ditanamkan, bukan hanya takut pada orang tua, pada guru, tetapi takut pada Allah. Bukan hanya hari ini, dulu saja di zaman Nabi Ibrahim luar biasa mudah. Makanya Allah mewanti-wanti, jaga diri dan keluarga dari hal-hal yang menyebabkan masuk api neraka. Oleh karenanya itu, mari kita ambil hikmah pelajaran Nabi Ibrahim. Awal, pertama dan utama, mengajarkan anak itu tentang keimanan, bahwa hidup ini dari Allah, di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah. Oleh karenanya itu, Nabi Ismail ketika diajari tentang itu, falamma balagu sa'ya, ketika diajak dialog dan diskusi oleh Nabi Ibrahim, ketika sampai pada usia yang bisa bekerja, artinya dewasa, maka Nabi Ibrahim menyampaikan, saya tadi mimpi datang dari Allah, harus memotong. Bagaimana jawabannya? If'al matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku dan bapakku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Dan tidak mungkin Allah memerintah kalau tidak ada hikmah. Akhirnya Nabi Ibrahim melaksanakan pemotongan anak. Siapapun, tidak ada orang yang tidak sayang pada anak, apalagi ibunya. Bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan pada ibunya berita tentang harus memotong anak? Tidak serta-merta disampai begitu saja diterima. Ada waktu, ada situasi untuk menyampaikannya. Akhirnya setelah sepakat lalu dilaksanakanlah pemotongan itu. Akhirnya golok yang sedang dipegang Nabi Ibrahim tidak mempan. Itu salah satu mukjizat. Maka diganti dengan lumba. Oleh karenanya itu sampai hari ini, termasuk kita semua kemarin dan masih ada waktu, diajarkan untuk memotong yang disebut dengan kurban. Kurban itu bahasa Arab dari koroba. Koroba itu pendekatan. Jadi kalau kita melaksanakan pemotongan itu sesungguhnya adalah pendekatan terhadap Allah. Dasarnya adalah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu ditetapkan dalam ajaran Nabi Muhammad. Sampai kita juga kalau salat dalam at-tahiyat itu setelah sholawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sampaikan keberkahan dan rahmat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, dan kepada Nabi Ibrahim serta keluarganya. Sebab Nabi Ibrahim ujiannya yang amat dahsyat tadi. Apa makna dibalik pemotongan kurban tadi? Hikmahnya itu, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin taqwalakum. Bukan darah dan daging yang aku terima, tapi taqwalakum, ketakwaannya. Dibalik itu juga banyak maknanya. Boleh jadi itu memotong, membunuh, membuang sifat-sifat kehewanan, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Oleh karena itu, bagi yang berkurban, sekali lagi salah satu hikmahnya adalah bunuh, buang sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia atau si korban tadi. Di samping tentunya ada hikmah-hikmah lain
Di dalam berkurban itu kita empati, kita membahagiakan orang yang tidak berkurban. Maka kalau kita membahagiakan orang, Allah akan membahagiakan nanti di hari kengeri. Man karoba kurbatan di dunia, karobata kurbatan di dunia wal akhirah. Siapa orang yang menghinakan, siapa orang yang menghinakan orang lain, maka akan dihinakan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Dan mafhum mukhalafah, siapa orang yang membahagiakan di dunia akan dibahagiakan oleh Allah di akhirat. Oleh karenanya itu, kurban itu sesungguhnya adalah membahagiakan penerima kurban, dan mereka bahagia. Oleh karenanya itu, di hari tasyrik ini adalah hari makan dan kebahagiaan. Tentunya setelah bahagia, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ibadah kurban juga ibadah yang dicintai oleh Allah. Ibadah kurban yang dicintai oleh Allah salah satunya adalah kurban. Maka mukjizat Nabi Ibrahim sampai hari ini, umat Islam dimanapun melaksanakan kurban, tidak ada lain tujuannya adalah koroba, yaitu pendekatan terhadap Allah. Boleh jadi pendekatan-pendekatan lain bisa dilakukan. Satu. Yang kedua, mukjizat Nabi Ismail ini adalah jam-jam. Sekali waktu Nabi Ibrahim setelah lahir, Nabi Ismail diperintah oleh Allah agar Siti Hajar dan Nabi Ismail disimpan di tempat yang tandus dan gersang di samping Ka'bah yang sekarang ini. Ketika habis air susunya Siti Hajar mencari air karena anak menangis tidak henti-hentinya. Ismail menangis tidak henti. Siti Hajar mencari ke sana kemari tidak ditemukan. Lari ke sana, lari ke sini, yang sampai hari ini diabadikan dengan sa'i. Sa'i itu gambaran dari Siti Hajar mencari air untuk Ismail alaihissalam. Tiba-tiba anak itu, Ismail itu berhenti, kaget, lalu dihampirinya, ternyata dari kakinya itu muncul air. Maka penuh bahagia, kebahagiaan yang luar biasa. Kemudian dikumpulkan itu air. Bahasanya itu jum itu berkumpulan, jum berkumpulan, hanya jadi jam. Hari ini siapapun tidak masuk akal, tidak masuk logika, ada air yang sesungguhnya di bawah Ka'bah itu tempat minyak yang panas yang luar biasa, yang tidak bisa dipahami. Tapi air Jam-Jam, jutaan manusia, baik yang haji maupun yang umroh, sampai hari ini tidak pernah habis-habis itu air Jam-Jam. Kita meminum air Jam-Jam juga termasuk bagian di samping ibadah, mengandung, sudah ada penelitian yang mungkin kita semua sudah tahu bagaimana meminum air Jam-Jam. Di samping bisa mengobati badan kita, ada keberkahan-keberkahan lain dibanding dengan air yang lain. Diakui bahwa salah satu keluar biasaan yang tidak masuk akal itu jam, itu peninggalan Nabi Ismail alaihissalam. Yang ketiga itu setelah itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dengan Ismail untuk memperbaharui Ka'bah sebagai pusat ibadahnya umat Islam menghadap Ka'bah. Diperbaikinya itu Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, dibantu oleh Nabi Ismail. Di pundaknya itu batu-batu untuk meletakkan Ka'bah oleh Ismail yang kecil. Nah, oleh karenanya itu Bapak dan Ibu sekalian, tiga mujizat yang diberikan Allah kepada Nabi Ismail itu, yaitu yang tadi pertama adanya kurban, yang kedua Jam-Jam, dan ketiga membangun Ka'bah sebagai pusat ibadahnya umat Islam menghadapi Ka'bah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ambil makna dan hikmah di balik peristiwa ini, di balik hal-hal yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Orang manusia jutaan berbondong-bondong untuk napak tilas berangkat ke Mekah. Di situ ada sampai hari ini. Kita juga insya Allah yang sudah ataupun yang belum meyakini prosesi haji itu sebenarnya ajaran-ajaran yang
bukan hanya dimulai Nabi Ibrahim, tetapi sekali lagi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah bagaimana cara orang berhaji, lalu Nabi Ibrahim memberikan contoh sampai sekarang ini. Mudah-mudahan orang yang berhaji di sana dan selesai mereka melaksanakan prosesi haji, dan mereka di Arafah itu tempat orang berwukuf. Tidak sah hajinya kalau orang tidak wukuf di Arafah. Arafah itu sebuah tempat, orangnya arif. Arafah itu sekali lagi tempat untuk mengetahui diri dan Tuhan. Orangnya arif. Dalam rangka apa? Dalam rangka ma'rifatullah, dalam rangka untuk memahami Allah lewat diri, wukuf, berdiam diri, memahami. Lalu gambaran yang selanjutnya di situ memahami Allah. Kalau sudah orang memahami Allah itu muncul kesadaran. Apa kesadarannya? Orang berpakaian ihram yang akan dibawa mati itu hanya 2 lembar kain, paling tidak minimal 2 lembar. Itu gambaran langsung diajarkan di situasi yang matahari menurut informasi kemarin 45 derajat panas yang luar biasa. Belum nanti di arah Masyad digambarkan nanti bahwa matahari itu 7 matahari itu yang jauhnya hanya 7 tombak itu luar biasa panasnya. Dan di saat di Arafah itu digambarkan tidak seberpas seperti itu. Setelah orang mengetahui bahwa mati akan menghadapi mati itu hanya 2 kain lembar, kemudian diajarkan untuk melontar. Melontar itu yang disebut dengan jumlah. Melontar itu pada hakikatnya bukan melontar setan yang ada di situ hakikatnya sekarang itu, tetapi melontar setan yang ada di dalam diri manusia yang sangat dahsyat, mengganggu kepada kita untuk membawa kepada hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu, hadirin sidang yang Jumat yang berbahagia, mari kita ambil makna dan hikmah tentang ajaran-ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Siti Hajar. Poinnya adalah iman yang kuat untuk membentengi diri, iman yang kokoh untuk membentengi diri seperti kuatnya Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita bersama-sama di rumah, sebab yang bertanggung jawab itu menurut Al-Quran adalah orang tuanya. Yang bertanggung jawab itu di rumah. Yang bertanggung jawab apakah anak ini baik atau tidak sesungguhnya ada di rumah. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk kembali ke rumah, kembali melakukan tanggung jawab, bahwa orang tua punya tanggung jawab terhadap anaknya di rumah dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada anak nantinya. Mudah-mudahan barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah ala lisanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullah fima amara wa anhau ammanha wa'lamu anna allaha amarakum bi amri bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama-sama di khutbah yang kedua ini untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, sampaikan doa kita bersama-sama sampai di Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan kita semua selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Anak kita mudah-mudahan terjaga oleh rahmat dan ridho Allah. Istri kita, kaum muslimin dan muslimat juga kita dipanjangkan usia dalam keadaan sehat, berkah hidup dunia dan akhirat. Allahumma sholli wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in Allahumma bi ihsan ila yaumiddin warda anna ma'ahum bi
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأعلِ كلماتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والسوء والفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن على بلادنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أستغفر الله لي ولكم أقيموا الصلاة الله